Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alindra Taufikur Rahman, Anantia Yudhistira Wicaksono, Ahmad Iman Samudro, dan saya sendiri Rizalda Aryahak. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait Yayasan Forum Komunikasi Islamiyah atau FORKIS. FORKIS merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, serta bernafaskan pada Islam dan Pancasila. FORKIS berlokasi di Perumahan Harapan Baru, Jalan Jambu Air, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat. FORKIS ini telah berdiri sejak 26 November 1989. Untuk pembahasan lebih detail yang akan kami sampaikan berikut ini, dimulai dari saya. Yang pertama tentang tujuan Yayasan FORKIS. Tujuan utama dari Yayasan FORKIS adalah untuk memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dengan didasari pada kesadaran akan untuk meningkatkan kualitas ilmu dan amal, serta menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu mengamalkan yang benar serta menjauhi berbuat salah. Semua itu dilakukan demi terwujudnya masyarakat Islami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang strategi yang digunakan oleh Yayasan FORKIS untuk mencapai tujuannya. Dalam mencapai tujuan tersebut, Yayasan FORKIS memiliki program utama dan program khusus. Program khusus ini berupa program jangka pendek dan jangka menengah. Program utama merupakan program berkelanjutan di setiap periodenya dan merupakan program jangka panjang. Program ini terdiri dari atas. Yang pertama, pengutipan infak, di mana pengutipan infak ini merupakan sumber pendapatan utama dari Yayasan FORKIS, dan setiap penerimaan infak secara aktual telah dilakukan pencatatan secara baik dan dilaporkan secara rutin setiap bulannya. Yang kedua ada program Fardhu Kifayah, yaitu berupa layanan kepada masyarakat yang tertimpa musibah kematian. Jasa yang diberikan mulai dari memandikan, mensolatkan, mengkafankan, dan mengantarkan jenazah ke makam. Yang ketiga ada penyewaan ambulans yang digunakan untuk mengantarkan jenazah ke makam. Yang keempat ada program salinan anak yatim dan duafa. Yang kelima ada program penyewaan tenda yang digunakan untuk kegiatan masyarakat. Selanjutnya ada program khusus, yaitu program jangka pendek dan jangka menengah, di mana program ini bisa saja berbeda setiap kepengurusannya. Program jangka pendek berupa perbaikan administrasi dan pelaporan yayasan, serta pemenuhan sarana dan prasarana Yayasan FORKIS. Sedangkan untuk program jangka menengahnya berupa program yang pertama, perayaan Hari Besar Islam atau PHBI yang bekerja sama dengan masjid-masjid yang ada di Kelurahan Kota Baru. Yang kedua ada sunatan massal sebagai kegiatan sosial. Yang ketiga ada pengadaan 1 unit mobil ambulans. Kemudian ada mendirikan ekonomi syariah dan mendirikan poliklinik FORKIS. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya adalah Yudhistira Wicaksono, dan di sini saya menjelaskan mengenai kultur yang dibangun dari Yayasan Forum Komunikasi Islamiyah dan proses-proses pengendalian manajemen yang diterapkan. Yang pertama di sini adalah kultur yang dibangun, di mana visi dari Forum Komunikasi Islamiyah atau FORKIS sendiri adalah meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga terwujudnya masyarakat Islami yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menurut kelompok kami, dengan adanya visi tersebut sebagai landasan atau acuan dibangunnya kultur internal Yayasan Forum Komunikasi Islamiyah, maka FORKIS tersebut telah mengimplementasikan kultur sebagai salah satu sistem pengendalian manajemen internal.
Selanjutnya, saya juga ingin menjelaskan mengenai proses-proses pengendalian manajemen yang diterapkan oleh Forkis. Nah, baik, di sini dapat dilihat bahwa Forkis sendiri mengimplementasikan proses pengendalian manajemen yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pemrograman. Pemrograman sendiri adalah proses untuk memutuskan kegiatan-kegiatan organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi. Program-program ini merupakan hasil penelaahan pengurus untuk memperlihatkan berapa banyak sumber daya yang digunakan untuk tiap-tiap program. Yayasan Forkis memiliki visi dan misi seperti yang telah dijelaskan di atas dan sebelumnya, sehingga semua program yang dibuat harus sesuai dengan visi dan misi tersebut. Adapun program yang dirumuskan oleh pengurus Forkis adalah berdasarkan metode bottom up. Artinya, setiap masukan dan aspirasi dari masing-masing divisi akan dipertimbangkan. Ketua secara penuh mempertimbangkan masukan untuk menyampaikan aspirasi dari masing-masing divisi, penyusunan rencana kegiatan di Forkis, dan dilakukan dalam rapat besar tahunan setiap pergantian kepengurusan. Lalu jenis kedua atau bagian kedua dari proses pengendalian manajemen yang diterapkan adalah anggaran atau budgeting. Nah, anggaran di sini adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dalam ukuran kuantitatif. Biasanya dalam satuan uang dan dibuat untuk satu periode. Biasanya untuk 1 tahun dalam ukuran periode tersebut. Anggaran ini sangat penting sebagai pedoman bagi manajemen untuk menjalankan program-program yang ada. Namun pada kenyataannya, Forkis sendiri tidak menyusun anggaran tahunan secara periodik. Metode yang digunakan dalam proses pembuatan anggaran merupakan campuran antara metode top-down dan bottom-up, di mana ketua sebagai pemimpin operasional di yayasan mempunyai kewenangan penuh dalam hal ini. Ketua menyadari bahwa sumber dana yang dimiliki yayasan terbatas, tetapi segala bentuk usulan akan dihargai. Alasan ini yang melatar belakangi gabungan dari kedua metode tersebut. Anggaran disusun pada rapat besar Yayasan Forkis. Lalu bagian yang ketiga adalah pelaksanaan dan pengukuran atau operating and measuring, di mana rencana kerja yang telah dilaksanakan oleh pembina sebelumnya kemudian dikomunikasikan pada seluruh pengurus lainnya untuk dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas. Dengan adanya pedoman kerja yang jelas, maka diharapkan setiap pengurus lainnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap program yang dilaksanakan selalu dicatat. Untuk menjalankan pencatatan yang baik, Yayasan Forkis telah mengembangkan prosedur pencatatan yang merupakan sederhana dan tidak terlalu berbelit-belit. Gitu. Lalu bagian yang terakhir di sini adalah pelaporan dan analisis atau reporting and analysis, di mana setiap kegiatan dan program yang dilakukan oleh Yayasan Forkis selalu dicatat secara rinci dan tepat waktu. Setiap pusat tanggung jawab yang ada dengan teratur membuat laporan secara periodik atas hasil pekerjaannya kepada ketua dan diteruskan kemudian kepada pembina. Dalam tahap ini, ketua membuat laporan realisasi dari rencana kerja. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali, di mana ketua sebagai penanggung jawab harian mengadakan rapat beserta pembina. Rapat tersebut selain untuk membicarakan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh yayasan, juga merupakan pembahasan dari evaluasi. Sekian merupakan proses pengendalian manajemen yang diterapkan oleh Forum Komunikasi Islamiyah. Untuk bagian selanjutnya berhubungan dengan sumber daya manusia, akan saya serahkan pada rekan saya. Terima kasih. Yang berikutnya yaitu merupakan struktur organisasi yang digunakan. Untuk Yayasan Forkis sendiri, dapat kita lihat pada slide PPT yang terdapat dari Dewan Pembina, Ketua dan Wakil, Bendahara dan Sekretaris, Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga divisi. Dapat dikatakan bahwa mereka menggunakan struktur organisasi fungsional. Dikarenakan dari struktur ini, mereka tuh sudah memiliki pembagian tugas yang baik dan juga jelas. Untuk yang pertama ini Dewan Pembina, yaitu merupakan pimpinan dari Yayasan Forkis sendiri, yang merupakan orang lama seperti kiai ataupun tokoh agama yang dihormati. Kemudian ada Ketua dan Wakil, yaitu merupakan pemimpin dari kegiatan operasional dari yayasan. Dan untuk Ketua dan Wakil sendiri ini mereka juga dibantu oleh Bendahara dan Sekretaris. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan, di mana Badan Pemeriksa Keuangan ini bertugas untuk mengawasi dan juga mengadakan pemeriksaan internal dari yayasan, terutama untuk laporan keuangan dari yayasan. Dan untuk yang terakhir divisi, yang mereka itu memiliki 7 divisi, yaitu terdiri dari divisi pengembangan usaha, sarana prasarana, keagamaan, infak dan sodako, fardu kifayah, yatim piatu, dan duafah, dan juga yang terakhir generasi muda. Lalu, bagaimana pimpinan mengelola SDM mereka?
Untuk Yayasan Forkis ini mereka melakukan dua hal, yaitu yang pertama mereka melakukan bimbingan dan juga pembinaan. Mengapa dilakukan bimbingan dan pembinaan kepada SDM untuk mengelola SDM? Karena dikarenakan dengan adanya bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan dari Yayasan Forkis, diharapkan seluruh anggota yang terpilih untuk bekerja di Yayasan Forkis ini dapat berguna bagi agama dan juga masyarakat. Selain itu, mereka juga memberikan kompensasi kepada anggota-anggota tersebut. Hal ini bertujuan sebagai evaluasi bagi mereka. Jika kinerja mereka bagus, mereka akan mendapatkan imbalan ataupun benefit. Namun jika kinerjanya buruk, mereka akan mendapatkan sanksi. Baik, sekian. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan. Untuk poin selanjutnya yaitu poin ke-7 akan dibawakan oleh saya Muhammad Iwan Samudro. Jadi poin yang ke-7 adalah keunggulan dan kelemahan perusahaan. Jadi keunggulan Yayasan Forkis yang pertama adalah yayasan ini sudah berdiri cukup lama, yaitu selama 21 tahun dari tahun 1989 sampai tahun 2010. Yang kedua, yayasan ini memiliki visi dan misi yang mengedepankan untuk membantu masyarakat sekitar. Yang ketiga, yayasan ini memiliki jumlah anggota sebesar 5.000 orang yang tersebar di seluruh kelurahan Kota Baru. Yang keempat, Yayasan Forkis memiliki program-program yang sangat membantu kebutuhan masyarakat sekitar. Yang kelebihan selanjutnya adalah kelebihan yang kelima, tarif yang ditetapkan itu lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang lain. Yang keenam, Yayasan Forkis ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup mencukupi. Yang ketujuh, Yayasan Forkis ini memiliki sumber daya manusia yang berintegritas dan menjunjung tinggi syariat Islam. Yang kedelapan, yayasan ini mempunyai sumber pendapatan yang berasal dari infak anggota, donatur dari masyarakat, dan hasil penyewaan ambulan, tenda, dan kursi. Selanjutnya adalah kekurangan dari Yayasan Forkis. Jadi kekurangan dari Yayasan Forkis ini yang pertama, kurangnya sumber daya manusia dikarenakan pengurus bekerja secara sukarela, tidak diberikan insentif berupa gaji. Yang kedua itu tidak adanya pembuatan anggaran tahunan sebagai pedoman pengendalian evaluasi yayasan untuk program yang dibuat. Yang ketiga, kurang adanya pemberian penghargaan kepada pengurus yang dapat membuat peningkatan kinerja. Yang keempat, kurang adanya publikasi ke pihak luar di wilayah Kelurahan Kota Baru. Yang kelima, kekurangannya adalah tidak adanya perolehan sumber sumbangan dana dari pemerintah daerah maupun pusat. Yang keenam, tidak adanya program yang bergerak di bidang pendidikan. Yang ketujuh, yayasan ini sistem informasi manajemen yang menggunakan basis teknologi informasi komputer ini belum optimal. Baik, jadi sekian analisis yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.